Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Penguji. Perkenalkan, nama saya Amti Handayani, mahasiswa PPD jurusan PAI batch 3 tahun 2022, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tempat instansi saya mengajar di SMAN 12 Merani. Pada hari ini 13 Januari 2023 akan melaksanakan ujian video UKI. Selamat menyaksikan. We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. Mulai. Sudah selesai. Di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa? Sakit Bu. Siapa lagi? Sakit juga. Mita, kenapa? Sakit. Semangat ya untuk belajar ya hari ini. Alhamdulillah anak Ibu, kayaknya wajahnya cerah-cerah nih. Ini ya, semangat untuk belajar ya. Jadi apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, kita bersusah-susah terlebih dahulu. Karena dalam menuntut ilmu itu kan susah-susah dulu ya kan? Ya Bu. Susah-susah dulu, baru nanti senang-senang kemudian. Karena sekarang ini adalah bentuk apa? Perjuangan kalian supaya meraih kesuksesan. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya, masih ingat tidak anak-anak Ibu? Pembelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Jujur, masih ingat semua ya. Coba Ibu tes nih, kira-kira belajar ya anak-anak Ibu di rumah. Apa kira-kira arti jujur? Iya, Eka. Berkata apa adanya, tidak melebihkan dan tidak mengurangi perkataan. Oh iya, benar. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu akan memberikan video di situ ya. Dan nanti di video itu kalian lihat, kalian cermati, kalian amati ya. Kira-kira dalam video itu pembelajaran apa yang bisa kalian ambil? Jalan-jalan menemukan dari tantangan kalau hendak berbuat ilmu di Makassar ya, Pekindang, Kecamatan Kindang, Merdeka, Surabaya Selatan. Jalan pintas itu yang ada, namun bukan jalan yang aman baginya. Apalagi kini kondisinya dalam keadaan hamil. Jalur ini biasanya digunakan siswa, meski harus mendaki. Jadi dari video tadi yang diberikan, kira-kira apa yang bisa diambil di pelajaran ini? Untuk tidak mengeluh, untuk mencari ilmu. Untuk tidak mengeluh, untuk mencari ilmu. Berarti harus semangat dalam mencari ilmu ya, walaupun kondisinya bagaimanapun ya. Iya. Ada lagi kira-kira? Eka? Tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena kita punya niat untuk menuntut ilmu, punya ilmu, jadi semangat ya, walaupun kondisinya apa?
Ya, baik di sini. Jadi dari video ini maka Ibu akan pembelajaran pada materi ini yaitu tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan ya. Pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama tujuannya adalah meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, bagaimana anak-anak itu ya tujuannya di sini memiliki sikap semangat seperti dalam video tadi ya, semangat dalam menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 122. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham anak-anak Ibu? Oke, kita lanjutkan ya. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Nah, ini ya. Ada surat ya. Al-Alaq nih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Di sini ya. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya. Jadi di sini surat ini ya, surat Al-Alaq ini 1 sampai 5 ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan atau wahyu yang diturunkan. Di situ disampaikan bacalah. Kemudian ada kata pena, ya, menunjukkan bahwa kita apa dituntut untuk menuntut ilmu. Ada hadisnya juga di sini yaitu thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang membedakan, tidak ada beda-bedanya. Kemudian hukum menuntut ilmu. Nah, hukum menuntut ilmu itu ada 2 ya. Fardu kifayah dan fardu ain. Kita lanjutkan sekarang tentang Quran surat At-Taubah ayat 122. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Ini lihat ya. Di halaman 164 silakan bagus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kemudian coba Rifki dibaca artinya. Rifki baca artinya. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Mengapa? Kemudian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, nanti kalian akan berdiskusi. Ibu kasih lembar kerjanya di sini ya. Apakah rumahnya nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kira-kira sebelum melanjutkan ada yang bertanya tentang materi? Oh enggak ya, apa? Apa yang dimaksud fardu kifayah? Oh iya, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah kata Eka? Tapi sebelum Ibu jawab, kira-kira ada anak Ibu yang bisa jawab? Fardu kifayah dan fardu tidak wajib dan fardu yang memiliki masih yang bisa diperoleh oleh orang-orang muslim, contohnya mencari ilmu kedokteran, sastra dan lain-lain sebagainya. Jadi apa? Sebenarnya intinya sama, tidak hanya satu orang atau segolongan orang yang mewakili dari menuntut ilmu itu tadi. Boleh di sebagian orang, tidak harus, berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain harus setiap masing-masing harus mempelajari ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan diskusi ya. Silakan ke kelompok masing-masing. Is there anybody out there? Is there anybody left to guess? All I wanna do is dance here in Wonderland. I've been hiding from a big bad world. You can find me
sekalian yang Dari kelompok 1 ingin menghasilkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Risti. Nomor 1, kandungan yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 adalah di situ tertera bahwa ayat tersebut menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan meneladani ilmu-ilmu Islam. Setelah dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh pimpinan. Baiklah, di sini kelompok 2 pertanyaannya adalah carilah hadis tentang menuntut ilmu minimal 8 hadis. 1. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan keterangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani. 2. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah, jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. berdiskusi dengan baik, menyampaikan presentasinya. Sekarang saya satu pertanyaan bebas ya. Siapa yang mau bertanya ke kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 4, bebas. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan sesuai kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122 jika dikaitkan dengan umat muslim pada saat ini. Sekarang kan tidak ada lagi perang seperti zaman Rasulullah. Baik, terima kasih kepada Ani atas pertanyaannya. Di sini perang jika dikaitkan pada saat ini, bagaimana ada sebagian golongan muslim yang berjuang demi keutuhan ajaran Islam. Misal, menolak adanya nabi baru karena penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Membantu kaum muslim yang berzalimi dari orang-orang yang ingin merendahkan umat Islam. Jadi itu berjuang itu tidak harus di medan perang. Kita menuntut ilmu seperti ini saja ini sudah dikatakan berjuang dalam mempertahankan ajaran dari Islam. Gitu. Paham? Tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Tidak cukup ya, oke. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran ini ialah hukum menuntut ilmu ada 2, yaitu fardu ain, contohnya seperti ilmu ibadah, rukun iman dan rukun Islam. Dan yang kedua ada fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, sosial, manajemen dan kimia. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil juga dari dalil Quran surah At-Taubah ayat 122 yaitu umat Islam harus dibagi tugas, ada yang kemudian perang dan ada yang bersedih. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya udah bagus ya, sudah benar tadi bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, laki-laki maupun perempuan. Kemudian hukumnya ada wajib, fardu kifayah dan fardu ain. Apa fardu kifayah itu contohnya adalah menuntut ilmu tentang kedokteran, geografi, fisika dan lain sebagainya yang umum ya. Kemudian kalau fardu ain itu wajib setiap masing-masing muslim, yaitu mempelajari tentang bagaimana Allah, keesaan Allah, sifatnya, kemudian ibadah ya, tentang sholat, tentang taharat dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bagaimana nikmatnya menuntut ilmu itu ya. Nikmatnya menuntut ilmu sudah jadi banyak beberapa hadis yang telah disampaikan di kelompok 2 ya. Nikmatnya bahwa akan dibangunkan surga, meninggal seperti orang yang syahid ya. Lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti itu ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Semoga berkah pembelajaran kita hari ini ya. Nanti silakan dipelajari di rumah ya. Tugas untuk selanjutnya kalian mempelajari tetap masih kali ini kita akan mempelajari tentang ilmuwan, tokoh-tokoh ilmuwan ya. Dipelajari di rumah. Silakan melihat
LKPD-nya silahkan